Kisah sejarah Desa Palimanan. Pada awalnya, daerah Desa Palimanan ini adalah sebuah hutan belantara yang dimana ada spesies gajah atau dalam bahasa Sangsekerta Cirebon disebut liman yang mendiami hutan tersebut. Pada masa kerajaan Pajajaran, Palimanan ini menjadi tempat pertahanan bagi kerajaan Raja Galuh atau yang kita kenal saat ini adalah Majalengka. Selain sebagai tempat pertahanan, daerah Palimanan ini juga dijadikan tempat untuk memantau pergerakan dari kerajaan Cirebon. Dan sumber lain mengatakan bahwa kerajaan Pajajaran pada saat itu memiliki ratusan ribu prajurit dan 40 pasukan gajah. Kerajaan Raja Galuh ini adalah daerah kekuasaan dari kerajaan Pajajaran, yang dimana Raja Pajajaran pada saat itu adalah Prabu Siliwangi. Sedangkan raja dari kerajaan Raja Galuh yaitu bernama Prabu Cakraningrat. Dan yang memimpin pertahanan kerajaan Raja Galuh di Palimanan ini adalah Arya Kiban, yang dimana Arya Kiban ini adalah patih dari kerajaan Raja Galuh. Adanya penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon, kerajaan Raja Galuh ini melakukan penyerangan, dan penyerangan ini dikomandoi oleh Arya Kiban sebagai patih dari kerajaan Raja Galuh. Dalam misi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan kerajaan Raja Galuh ini dihadang oleh Panglima Perang Cirebon yang bernama Arya Kemuning. Nah, Arya Kemuning ini selain dia Panglima Perang, dia juga adalah anak angkat dari Sunan Gunung Jati. Dan terjadilah pertempuran di situ. Karena pada saat itu pasukan Cirebon yang dipimpin oleh Arya Kemuning itu kalah jumlah, akhirnya pasukan Cirebon dipukul mundur oleh pasukan dari kerajaan Raja Galuh yang dipimpin oleh Arya Kiban. Dan pada saat itu, kerajaan Raja Galuh ini merasa menang dan berniat untuk menyerang daerah Gunung Jati, karena daerah Gunung Jati adalah pusat penyebaran agama Islam di wilayah kerajaan Cirebon. Setelah sampai di Gunung Jati, pasukan kerajaan Raja Galuh ini mendapati Gunung Jati telah kosong, tidak ada orang sama sekali. Dari situ semakin membuat pasukan kerajaan Raja Galuh ini merasa menang dan mengira pasukan Cirebon takut dan melarikan diri. Padahal itu adalah strategi dari pasukan Cirebon. Karena mendapati Gunung Jati ini kosong dan tidak ada orang, pasukan dari kerajaan Raja Galuh yang dipimpin oleh Arya Kiban ini menuju ke daerah Kasultanan Cirebon, yaitu ke pusat pemerintahan di Keraton Kacirebonan. Setelah sampai di area Keraton Kacirebonan, pasukan dari kerajaan Raja Galuh ini kaget karena pasukan Cirebon telah berkumpul semuanya di tempat itu dan siap untuk membantai pasukan kerajaan Raja Galuh. Dan terjadilah pertempuran besar antara pasukan kerajaan Cirebon dengan pasukan kerajaan Raja Galuh, yang dimana pasukan kerajaan Raja Galuh ini dibantu oleh pasukan kerajaan Pajajaran, karena pasukan kerajaan Raja Galuh ini adalah kekuasaan dari kerajaan Pajajaran. Dan pasukan Cirebon berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Raja Galuh. Banyak sekali panglima-panglima perang kerajaan Raja Galuh ini tewas. Namun dalam naskah Mertasinga itu mengatakan bahwa Arya Kiban ini menghilang dan melakukan moksa. Namun sumber lain itu mengatakan bahwa Arya Kiban ini berhasil ditangkap oleh Nyimas Gandasari, yaitu Panglima Perang Perempuan kebanggaan Cirebon. Dan Arya Kiban ini memeluk agama Islam.
dan daerah Palimanan yang waktu itu adalah hutan belantara sekarang disebut sebagai daerah Liman yang artinya gajah, dan ditambahi dengan awalan pa dan akhiran an, dan jadilah Palimanan, namun tetap dengan arti gajah. Dan Arya Kiban ini mendapat julukan sebagai Ki Gede Palimanan. Dan itulah asal-usul dari desa Palimanan.